di Jurnal Nusantara, Saudara. PGRI Jawa Tengah meminta agar pemerintah tidak gegabah menghentikan guru honorer mulai tahun 2027. Pemerintah diminta memastikan terlebih dahulu ketersediaan guru pengganti sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Menyikapi rencana penghentian guru honorer di sekolah negeri mulai tahun 2027, Ketua PGRI Jawa Tengah Mudi meminta agar pemerintah memastikan terlebih dahulu ketersediaan guru pengganti sebelum kebijakan tersebut diberlakukan penuh. Hal tersebut diungkapkan Ketua PGRI Jawa Tengah Mudi usai ditemui dalam FGD di Kota Semarang. Menurut Mudi, guru honorer yang terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik menunjukkan bahwa sekolah masih membutuhkan tenaga pengajar. Ia menegaskan, jika guru honorer diberhentikan tanpa pengangkatan guru baru, maka sekolah negeri berpotensi mengalami krisis kekurangan guru. PGRI mencatat di Jawa Tengah saja masih terdapat belasan ribu guru honorer. Bahkan di sejumlah kabupaten masih ada sekitar 800 guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Jika di rata-rata jumlah kekurangan guru di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 17.000 orang. Kondisi kekurangan guru saat ini membuat banyak sekolah memaksimalkan jam mengajar guru hingga lebih dari 40 jam per minggu. Bahkan sejumlah kepala sekolah turut mengajar untuk menutup kekosongan tenaga pendidik. PGRI Jawa Tengah menilai penghentian ribuan guru honorer tanpa solusi pengangkatan tenaga pengganti merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Sebab tidak ada pendidikan tanpa guru dan tidak ada kelas tanpa tenaga pengajar. Selain itu, PGRI Jawa Tengah juga menyoroti skema P3K paruh waktu yang dinilai masih membebani pemerintah daerah. Ya, mengajar, bahkan sampai kepala sekolah mengajar, gurunya mengajar sampai 40-an jam per minggu. Artinya dengan tambahan guru honorer pun guru harus mengajar dengan jumlah yang sangat besar. Artinya kalau 800 sampai nanti diberhentikan tanpa diisi, maka akan terjadi kekosongan guru. Dan menurut saya negara tidak bertanggung jawab kalau sampai itu terjadi, apalagi ini di sekolah negeri. Karena tidak ada pendidikan tanpa ada guru, tidak ada kelas tanpa guru. Di tengah kondisi efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer ke daerah, PGRI Jawa Tengah menegaskan pemerintah pusat harus hadir menjamin pembiayaan kebutuhan guru. PGRI Jawa Tengah meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan guru terpenuhi sebelum kebijakan pembatasan guru honorer diberlakukan penuh pada 2027. PGRI Jawa Tengah juga berharap pengangkatan guru dilakukan dari tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdi di sekolah negeri. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dan juga Persatuan Guru terkait dengan penataan tenaga honorer di tahun 2027. Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah dengan Pak Muhdi yang sudah bergabung bersama kami melalui daring. Selamat pagi Pak Muhdi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Nanda, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Muhdi, di tahun 2027 ini kan disebut-sebut sebagai tahun untuk penataan tenaga honorer. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih dulu mengenai perspektif dari guru honorer melihat hal ini, Pak Muhdi. Ini sebuah solusi kah atau justru ancaman, Pak Muhdi? Ya, pertama kalau kita berbicara pemerintah mau melakukan penataan, saya kira itu satu hal yang positif kan, karena penataan artinya mereka betul-betul memiliki data dan memenuhi ya seluruh kebutuhan guru. Namun faktanya antara pemerintah pusat dan daerah menurut saya banyak ketidaksinkronan. Sering disebut pemerintah pusat menyebut jumlah guru cukup karena melihat rasio jumlah guru dan siswa. Tapi tidak boleh lupa bahwa di Indonesia untuk menjamin terselenggaranya pendidikan, apalagi pendidikan dasar yang wajib itu, tidak semua kelas atau rombel itu siswanya bisa sesuai dengan ketentuan, apalagi maksimal sampai 28 misalkan di SD, karena ada daerah-daerah terpencil yang tidak memungkinkan untuk itu, sehingga cara menghitung itu tidak bisa begitu. Inilah yang membuat mengapa daerah sampai saat ini kekurangan guru begitu besar. Bahkan kemarin hari Senin kami melakukan FGD
Di satu daerah kabupaten itu menyebut kekurangan guru sampai 1.700-an. Sekarang ya, kondisi sekarang. Karena apa? Kekurangan yang terus bertumpuk dengan adanya pensiun yang sangat besar. Di satu kabupaten bisa 1 tahun sampai 500. Nah, problem ini terjadi walaupun pemerintah pusat sempat membuka seluas-luasnya untuk pengangkatan guru ASN P3K pada waktu. Namun tanggung jawab yang dibebankan kepada daerah di tengah efisiensi atau pengurangan TKD itu membuat tidak berani mereka mengambil pilihan-pilihan itu, sehingga tetap saja masih menyisakan guru honorer. Nah, terkait dengan itu, maka Permendikdasmen 7 2006 ini sekarang menjadi ancaman dari ribuan guru honorer baik di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Mengapa menjadi ancaman? Karena sampai saat ini tidak diawali dengan adanya pemetaan terlebih dahulu, lalu mereka atau negara memastikan bahwa akan dilakukan pengangkatan bukan tahun depan tapi tahun ini, sehingga pada 2007 itu sudah ada kepastian. Pertama dari sisi kepentingan penyelenggaraan pendidikan dengan ketersediaan guru. Yang kedua memastikan nasib para guru honorer. Dan yang lebih menjadi ancaman kalau tahun depan seleksi hanya untuk PNS, ASN PNS, sehingga banyak guru honorer yang sudah lama mengabdi menjadi sangat terancam. Karena apa? Mereka untuk seleksi ASN PNS menjadi tidak memenuhi syarat karena usia. Bahwa ini lihat sebagai sebenarnya ancaman begitu ya Pak Mukdi. Nah, kalau yang ingin kita lihat lagi terkait dengan seleksi nasib guru honorer yang tidak lolos P3K, apakah sistem seleksi P3K saat ini benar-benar dinilai adil dan juga bisa rata begitu untuk para guru honorer ini? Ya, Mbak Nanda ya, sebenarnya saya mengikuti pasti ya, karena saya kebetulan juga anggota DPD RI mengenai masalah seleksi. Pada 2024-25 kemarin sebenarnya seleksi sudah sangat terbuka. Namun sebenarnya adanya bahasa saya gini ya, pengalian tanggung jawab yang seharusnya kalau kita bicara ASN mestinya beban betul-betul menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun pada saat finishing kemarin, sepanjang diajukan itu guru honorer ya memenuhi syarat sebagai guru yang terdata dalam Dapodik, mereka sudah mengajar lama di sekolah itu, maka diajukan. Tetapi tidak semua daerah berani mengajukan semua kebutuhan guru itu karena bebannya dilempar ke daerah sepenuhnya, sehingga banyak guru-guru yang tidak bisa disertakan. Jadi ketidakadilannya sebenarnya kemarin karena ada miss ya antara keinginan pusat dengan daerah. Daerah ketakutan karena tidak mampu akan memberi gaji atau honor kepada guru apabila formasinya diajukan sehingga menjadi ASN semua. Dan ini faktanya memang karena beban anggaran yang begitu berat di tengah-tengah saya kira dua hal. Pertama, pengurangan atau efisiensi anggaran yang diberikan kepada daerah. Lalu yang kedua, pembatasan mengenai belanja pegawai barang dan jasa ini hanya maksimal 30%, padahal pada umumnya sudah di atas itu. Akhirnya membuat daerah tidak mengajukan semua kebutuhan itu. Nah, kalau cara melihat ini nanti berbeda antara pusat dan daerah, di mana pusat misalkan sekarang mengeluarkan surat edaran 726 ini yang akan menghentikan di 2026, maka akan menjadi ancaman yang sangat serius. Jadi dari sisi kemarin sebenarnya di yang paruh waktu semua yang diusulkan oleh daerah itu sebenarnya diterima untuk yang paruh waktu kemarin. Dari sisi itu sebenarnya sudah tidak ada masalah, cuma miss-nya adalah karena beban itu diberikan kepada daerah, daerah tidak mampu maka tidak berani mengusulkan. RI Provinsi Jawa Tengah sendiri diwakilkan oleh Pak Mudi untuk saat ini melihat dengan hal yang kondisi saat ini, apa kemudian solusi yang mungkin akan diberikan
atau disampaikan hal mendesak apa untuk pemerintah pusat untuk melakukan terkait dengan kebijakan ini? Ya, pendidikan itu kan mandatori ya. Pendidikan adalah kewajiban harus diselenggarakan, apalagi pendidikan dasar. Maka mestinya pemerintah menanggung sepenuhnya untuk kepastian terselenggaranya pendidikan. Kita memiliki anggaran pendidikan yang juga ditetapkan 20% oleh Undang-Undang Dasar. Mengapa itu tidak digunakan untuk menjamin terlebih dahulu ketersediaan guru? Karena tidak ada pendidikan tanpa guru, secanggih apapun teknologi itu. Nah, untuk itu mestinya kebutuhan pokok, kebutuhan dasar ini dipastikan dipenuhi menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Nah, saat ini ternyata belum seperti itu. Apalagi kita juga miris, guru kok diangkat untuk di sekolah negeri ini ya, guru kok diangkat tidak ASN PNS menjadi P3K. P3K masih P3K paruh waktu. Dan dalam konteks ini tanggung jawabnya diberikan kepada daerah bebannya. Padahal kalau kita lihat misalkan saya contohkan di satu kabupaten saja, misalkan di Banyumas dari 8.153 guru, itu guru ASN PNS-nya hanya 35% saja. Selebihnya adalah guru P3K. Dan ada masih 8% itu yang sekarang disebut dengan honorer. Baik. Ya. Oke. Terkait dengan kondisi seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, kita harapannya bahwa ini menjadi perhatian juga untuk pemerintah pusat terkait dengan suara-suara untuk tenaga honorer, khususnya guru di daerah-daerah. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Jurnal Nusantara, Pak Muhdi, Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah. Salam sehat, sehat selalu Bapak. Saudara tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Kami